Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat satu cuplikan video yang dimana video ini salah satu pesantren atau di masjid, kalau tidak salah, mereka menggunakan Alkitab sebagai dasar pengajian mereka di dalam masjid atau di pesantren. Mereka tidak lagi menggunakan Al-Quran mereka. Mengapa? Jangan skip video ini. Simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Yang keras dong ya. Terus. Masuk. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berhubungan dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sampai di sini. Ya, sudah. Sudah. Berarti ini yang tidak berhijab berarti apa? Menghina kepalanya. Kalau tidak berhijab hukumannya paling terakhir harus digunting rambut, cukur habis, dibotakin kepalanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Ya, bagi yang tidak mau berhijab maka wajib untuk dicukur habis rambutnya sampai botak. Itu hukuman untuk orang yang tidak berhijab. Pertanyaannya sekarang, yang berhijab itu orang Islam atau Kristen? Islam. Orang Kristen berhijab tidak? Ada yang berhijab, cuman biarawati. Nah, suster biarawati berhijab. Nah, ini berarti yang taat ini, Bible ini orang apa? Orang Islam. Yang masuk surga siapa? Islam. Teman-teman, itu adalah cuplikan video para ustadz dan para santri-santri yang mengutak-atik Alkitab, kitab suci agama lain di dalam masjid. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap agama memiliki kitab suci masing-masing. Tentu di dalam masjid bukan kitab suci agama lain yang mereka gunakan sebenarnya. Mereka menggunakan kitab suci mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi di dalam cuplikan video itu? Di dalam pesantren atau di masjid mereka menggunakan kitab suci agama lain, yaitu Alkitab, untuk mereka utak-atik. Dan mereka menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh para ustadz ini adalah merupakan perbuatan yang menurut saya tidak terpuji. Menurut saya, apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh ustadz ini, yang pertama, mereka sedang merendahkan kitab suci mereka sendiri. Karena mengapa saudara, di dalam cuplikan video tersebut yang baru saja kita saksikan, bahwa ada ustadz atau pemuka-pemuka agama Islam yang mengutak-atik Alkitab umat kekristenan. Dan di dalam video tersebut, ustadz ini mengajarkan para santri-santrinya untuk menyerang iman kekristenan. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak jidatnya ustadz yang tidak paham Alkitab sama sekali. Jadi Ustadz Ipung, tidak ada kapasitas Anda untuk menafsirkan kitab suci saya. Karena Anda adalah orang Islam dan Anda punya kitab tersendiri. Tidak selayaknya Anda sebagai pemuka agama mengutak-atik kitab suci saya di dalam kandang Anda sendiri. Pada kali ini Ustadz Ipung ini yang menafsirkan dan mengutak-atik ayat-ayat Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus pasal 11. Ia mengklaim bahwa 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6 itu berbicara hijab yang dipahami oleh ustadz ini. Apakah ada kaitannya dengan
hijab atau jilbab yang Anda pahami terkait dengan kitab suci saya? Bagi saya tentu tidak ada kaitannya sama sekali, Pak. Anda harus belajar dengan benar. Jangan belajar sama kayak nama Ustadz si Tuan Guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Ia mengutak-atik Alkitab. Dan jangan sampai Anda muridnya si Ustadz kayak nama. Sekarang saya akan memberi pembelaan terhadap klaim Anda. 1 Korintus pasal 11 itu ayat 5-6. Rasul Paulus menganjurkan perempuan untuk memakai tudung. Harus ada lihat konteksnya. Setiap firman Alkitab itu ditulis ada konteks dan budayanya. Tidak sembarangan Anda menafsirkan kitab suci saya. Kalau mau Anda belajar dengan kitab suci saya, masuk Kristen dulu dan belajar bagaimana konsep dan pemahaman orang Kristen dalam memahami kitab sucinya. Jadi kalau Anda memakai worldview Anda untuk terapkan di dalam kitab suci saya, justru tidak nyambung dan Anda menista kitab suci saya. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk Kristen dan belajar kitab suci saya dengan benar. Jadi untuk menafsirkan 1 Korintus pasal 11 itu ada konteks dan budayanya. Lalu apa konteks 1 Korintus pasal 11 itu? Berdasarkan ayat 5 dan 6. Perhatikan baik-baik Pak Ustadz. Konteks budaya pada saat itu di Korintus ada sebuah kuil di mana kuil ini adalah merupakan tempat terbesar pelacuran, yaitu kuil Dewi Afrodite atau kuil kesuburan. Di dalam kuil tersebut, di sana ada banyak perempuan-perempuan yang melacur, banyak perempuan-perempuan yang memberikan dirinya secara bebas. Kemudian ketika ada laki-laki menyembah Dewi Afrodite atau kuil kesuburan ini, maka laki-laki yang menyembah Dewi Afrodite ini memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan seks di sana dengan perempuan-perempuan yang ada di kuil tersebut. Jadi, apa ciri-ciri perempuan-perempuan yang ada di kuil ini? Rambutnya panjang dan terurai. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ini ia menganjurkan supaya perempuan-perempuan yang ada di Korintus berbeda dengan perempuan-perempuan yang melacur di kuil tersebut. Jadi salah satu caranya untuk membedakan mana perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan dan perempuan-perempuan yang berada di kuil itu, Paulus menganjurkan memakai tudung dan menutup kepalanya. Jadi perempuan-perempuan mereka memakai tudung pada saat itu adalah sebagai pembeda orang-orang Kristen dengan perempuan-perempuan pelacur. Mana orang-orang Kristen, mana orang-orang yang menyerahkan dirinya pada kuil itu. Itu sebabnya Paulus menganjurkan supaya perempuan-perempuan Kristen yang ada di Korintus mereka menggunakan tudung dan menutup kepala mereka adalah sebagai pembeda orang-orang Kristen dengan perempuan-perempuan pelacur. Oleh sebab itu sangat jelas sekali anjuran Rasul Paulus bagi perempuan-perempuan untuk menutup kepalanya. Dan anjuran ini justru melindungi kaum perempuan agar mereka tidak dianggap pelacur. Itu konteksnya Pak Ustadz. Mengapa orang-orang Kristen menutup kepalanya dan menggunakan tudung? Tetapi tudung di sini bukan hijab yang Anda pahami, bukan jilbab yang Anda pahami, bukan. Tidak ada kaitannya dengan jilbab yang dipakai oleh orang Muslim, tidak ada. Jadi Anda salah dan Anda keliru kalau Anda menyamakan orang Kristen menggunakan hijab. Oleh sebab itu, tudung yang dimaksud atau tudung yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6 itu bukan perintah, namun anjuran sebagai pembeda perempuan Kristen dengan perempuan-perempuan pelacur yang ada di Korintus. Jadi sangat jelas kenapa Rasul Paulus menganjurkan supaya perempuan-perempuan yang ada di Korintus memakai tudung dan penutup kepala sebagai pembeda antara perempuan-perempuan yang ada di kuil Afrodite kesuburan itu.
hijab atau jilbab yang Pak Ustadz pahami tidak ada kaitannya di dalam iman kekristenan. Jadi kalau Anda menafsirkan kitab suci saya, Anda harus memahami konteks dan budaya setiap penulisan kitab. Jadi ketika kami memahami kitab suci kami tidak semena-mena mencomot dan menafsirkan, tidak. Kami harus memahami historika, sejarah, dan mengapa firman itu ditulis, kepada siapa firman itu ditujukan, dan konteksnya apa, budayanya seperti apa. Orang Kristen harus memahami ini di dalam memahami kitab suci. Tetapi Pak Ustadz di dalam hal ini tidak ada kualifikasi sama sekali yang Anda tujukan di dalam memahami kitab suci saya. Anda hanya menjustifikasi dan menyimpulkan seenak jidat Anda sendiri. Saya harus keras. Saya lihat Anda sering mengutak-atik kitab suci saya. Baik ketika Anda berada di dalam perjalanan, di mobil, di gedung, di tempat manapun, di dalam pesantren atau di masjid. Anda seorang ustadz yang mengutak-atik kitab suci saya. Kalau Anda tidak mengimani dan percaya kepada kitab suci saya, stop untuk tidak bahas-bahas kitab suci saya. Bahas kitab suci Anda, dalami, sehingga Anda bisa mampu untuk memberikan makanan jemaat Anda, supaya jemaat Anda lebih bertumbuh, beriman pada keyakinan Anda, bukan pada Alkitab. Anda mengupelopori ustaz kain nama yang tidak ada sama sekali kualifikasi sebagai seorang yang sudah belajar teologi Kristen. Sekali lagi kepada Ustadz Ipung, belajar kitab suci Anda secara mendalam dan berikan edukasi kepada jemaat Anda supaya mereka tidak beralih server, supaya mereka tidak murtad. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah memberikan edukasi kepada jemaat-jemaat Anda dan pemahaman terkait dengan iman Anda. Bukan kitab suci saya yang Anda bahas-bahas di dalam masjid. Coba kalau orang Kristen membahas kitab suci Anda di dalam gereja, pasti rame. Pasti rame. Tetapi orang Kristen tidak pernah melakukan hal itu. Karena kami punya kitab suci sendiri. Dan kami punya Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi pada Ustadz Ipung, kalau Anda tidak percaya kitab suci saya, Alkitab, stop untuk tidak Anda lagi bahas dan tafsirkan secara seenak jidat Anda. Teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kiranya video ini memberkati kita semua. Shalom.